para sobat Mami Ika Channel. So para sobat, jumpa lagi bersama aku di konten saat ini. Tetap jangan lupa dikasih like, di komen, dan di subscribe. Oke para sobat, jangan lupa ya, menjadi subscriber aku itu gratis. So jangan lupa lonceng notifikasinya, jadi kalau aku sempatkan diri membuat konten, para sobat juga bisa lihat update-nya. So para sobat, tetap ya sehat, selalu bersyukur dalam berbagai situasi dan kondisi. So aku mau menanyakan bagaimana kondisi peliharaan para sobat dalam hal ini, tentunya tanaman hias ya, tanaman hias jenis vegetatif ya, karena tanaman hias kita ini tidak menghasilkan bunga dan kita tidak memerlukan bunganya, dan kita tidak menghasilkan buah, tetapi ya itulah, kita bisa menikmati keindahan dari tanhis kita ini. Nah, untuk mempertahankan keindahan itu tentunya tidak mudah para sobat. Para sobat ingin aku ajak belajar membuat pupuk cair organik homemade ya. Para sobat, kalau punya tanhis itu satu pot itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah banyak pot, berarti para sobat harus mulai belajar bagaimana cara membuat pupuk organik cair sendiri di rumah. Nah, kenapa? Karena kalau kita beli di luar, ya pupuk, dalam hal ini kisaran pupuk organik ya, bukan pupuk pabrikan ya. Pupuk organik itu sendiri sudah mahalnya sangat segini aja, sebotol kecil itu kisaran 45 sampai 75 harganya. Jadi marilah kita belajar. Aku ingin mengajak para sobat aku belajar untuk dia ini membuat pupuk organik sendiri di rumah dari bahan-bahan sisa-sisa yang ada di dapur. Oke para sobat, yang aku maksud dengan bahan sisa sampah ini bukan berarti yang sudah busuk ya, karena aku nggak berani juga menyiramkan sisa-sisa sampah yang udah busuk ya, dan artinya sampah sayur dan sampah buah yang udah busuk kepada tanaman yang jenis kayak gini. Ini kan sensitif banget, yang ada malah mati, bukannya malah subur dan sebagainya ya. Jadi aku tuh menggunakan bahan-bahan yang masih fresh gitu loh, sisa-sisa, tapi sisa-sisanya hari itu juga. Jadi para sobat masak sayur, kangkung ada sisa, batangnya dan daunnya ada sisa, tapi kita bikin pupuk organik homemade-nya ya di hari itu. Jadi nggak dikumpulin sehari, 2 hari, 3 hari sampai ada belatungnya. Aku juga nggak berani. Kalau mungkin tanaman mangga, lengkeng, rambutan sih nggak apa-apa ya, yang ada batang akar tunggang gitu. Tapi kalau yang kayak gini aku nggak berani para sobat. Jadi ini ada sisa hari ini, kita buat hari ini. Oke, aku ingin mengajak para sobat mulai belajar membuat pupuk organik sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi para sobat, aku pagi ini punya sisa kangkung, ada batangnya, ada daunnya yang udah sisa-sisa. Ya, ini kangkung boleh apa aja, adanya toge, adanya rebung, adanya daun pepaya, adanya daun sawi, itu nggak apa-apa, sisa-sisa sayur. Kemudian aku juga ada sisa-sisa nih kemangi ya, sisa-sisa kemangi itu juga nggak apa-apa kalau pakai sisa-sisa ini. Kemudian aku juga nanti akan memasukkan nih bahan-bahannya ya, 5 lembar daun sirih sebagai pestisida alami. Kemudian baiklah para sobat ya, aku langsung ke bahan-bahannya. Nah, jadi bahan-bahannya itu sebenarnya pada dasarnya bahan-bahannya itu ada 3 ya, ada 3 untuk bisa melakukan proses fermentasi. Jadi pupuk organik itu akan melewati fase fermentasi minimal 7 hari, maksimal kalau mau bagus lagi 1 bulan, 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, supaya dia makin fermented, makin bagus para sobat, gitu dia, makin granul gitu, makin bagus. Nah, untuk membuat proses fermentasi sendiri itu bahan-bahannya, kan proses fermentasi itu berarti kita kan menghidupkan bakteri. Nah, jadi bahan-bahannya kita membutuhkan aktivator. Aktivator dalam hal ini media cair aktivator, saya menggunakan air cucian beras. Kalau nggak ada air cucian beras, ya ini air cucian berasnya, maaf para sobat ya, ini bukan yang busuk ya. Jadi ada air cucian beras hari ini, ya udah hari ini gitu. Karena aku nggak berani kalau pakai bahan yang busuk-busuk untuk tanaman yang kayak gini. Ya gitu. Jadi adanya hari ini, ya hari ini dibikinnya gitu. Jadi aku nggak ngumpulin tuh hari, 2 hari, 3 hari. Kalau air cucian beras dikumpulin begitu, baunya udah nggak karu-karuan para sobat. Nah, tapi ada keuntungannya juga jika digunakan untuk tanaman yang jenis kayak lengkeng, mangga, rambutan itu. Kalau air cucian berasnya dikumpulkan sampai 3 hari, sampai berhari-berhari, itu sebenarnya bagus karena mikroorganismenya udah ada di situ, dan proses fermentasinya itu kebantu gitu loh.
Jadi kebantu, jadi nggak perlu memakai cairan yang akan mempercepat proses fermentasinya, tapi aku menggunakan air cucian beras yang nggak busuk. Jadi proses pembusukannya itu terjadi pada waktu proses fermentasinya, itu aja aku maunya. Nah, kalau nggak ada air cucian beras, bisa diganti dengan misalnya sari buah. Jadi misalnya nih di kulkas ada buah-buahan yang udah banyak nih, misalnya mangga atau mangga atau semangka atau melon yang udah banyak gitu ya, udah 3 hari nggak habis, itu bisa dibikin jus. Nah, itu bisa menggantikan air cucian beras. Atau bisa juga air kelapa, bukan air kelapa hijau ya. Kalau air kelapa hijau kita minum aja. Jadi ini air kelapa tua yang buat santan kalau bikin rendang itu kan ada air kelapanya kan. Nah, airnya itu bisa mengganti fungsi dari larutan air cucian beras atau disebut juga dengan air leri. Nah, itu berfungsi sebagai vegetator. Nah, sebagai sampah organiknya ya, saya bilang di sini bahan organik saja lah ya, nggak mau bilang sampah. Untuk bahan organiknya kita menggunakan yaitu tadi, karena ini kan tanaman yang vegetatif, jadi dia harus vegetatif juga. Nah, yaitu sayur-sayuran itu. Nah, saya tadi ada sayuran ini kan tadi. Nah, kemudian untuk bakterinya kalau udah tumbuh dia butuh hidup, butuh makanan, kita menggunakan cairan gula, molasenya. Nah, cairan gulanya itu saya menggunakan gula merah ya, gula merah cair itu udah ada yang jual, tapi ada juga yang bagusnya yang tabur. Tapi kalau yang udah yang cair ya nggak apa-apa juga ya. Kemudian kalau nggak ada gula merah ya udah gula pasir biasa nggak apa-apa, 2 sendok ya, atau tergantung ini ya, tergantung ini. Bisa juga ini kan nggak harus yang kayak gini, bisa juga kalau aqua botol itu dikasih aja 1 sendok, kalau kayak gini mungkin 2 sendok gula pasir. Sebenarnya takarannya nggak ada yang pasti sih para sobat ya, nggak ada yang pasti sih sebenarnya ini. Kemudian untuk makanan bakterinya udah menggunakan gula ya. Kemudian untuk menciptakan proses fermentasinya berjalan, kita kalau ada EM4 kan kita bisa beli ya di pabrikan ya, di toko pupuk ya, hasil pabrikan EM4 itu yang untuk pertanian. Tapi karena kita ini homemade, jadi untuk membuat proses fermentasinya kita menggunakan tape. Kita gunakan tape di sini. Kemudian kalau nggak ada tape, kita gunakan Yakult, karena di dalam Yakult sudah ada bakteri fermentednya, Lactobacillus. Nah, kalau untuk menciptakan lagi supaya proses fermentasinya itu lebih cepat lagi ya, kalau nggak ada EM4 itu, ya udahlah kita kasih ya terasi. Terasi juga bisa mempercepat proses fermentasinya. Nah, jangan lupa seperti andalan aku, ditambahkan bubuk kelor sebagai multivitaminnya, kemudian antibiotik alaminya sebagai pestisida organik ya, bakterisida dan fungisidanya kita gunakan bubuk kunyit dan bubuk kayu manis. Oke para sobat, saksikan aku di sesi kedua nanti bagaimana kita bisa membuatnya. Itu bahan-bahannya yang aku yakin para sobat ada di dapur dan di kulkasnya, coba dicek pasti ada. Oke, lanjut ke sesi kedua ya. Baik sobat Mami Ika TV dimanapun para sobat berada, kita lanjutkan ke sesi pembuatan homemade pupuk organik cair. Nah, aku memang sengaja jor-joran ini mengajak para sobat aku ya agar mau belajar bikin pupuk organik cair ini buat dia ini. Karena kalau kita punya 1 pot aja ya nggak apa-apa, beli ya pabrikan ya. Tapi kalau udah banyak, kemudian dia udah juga bertunas, beranak juga, mau nggak mau para sobat ya, aku memang jor-joran nih, para sobat harus mau belajar bikin pupuk organik cair homemade sendiri dari sisa-sisa. Sisa di sini bukan berarti yang busuk juga ya, dari hasil sisa. Dalam hal ini adalah sampah sayuran, tapi jangan ditumpuk berhari-hari. Jadi sampah di sini nggak sampah yang busuk juga, tapi sampah yang sisa hari itu juga. Baiklah, untuk sesi pembuatannya ya, para sobat membutuhkan tempat seperti ini ya, tempat seperti ini, atau jika menggunakan skala yang besar. Jika menggunakan skala yang kecil, para sobat bisa menggunakan botol aqua aja ya, itu juga nggak apa-apa. Oke para sobat aku, proses pembuatannya gampang saja ya, tidak ada dosis atau takaran tertentu ya, istilah kata dokternya itu nggak ada yang namanya overdosis, di sini nggak ada. Jadi gimana ya para sobat ya, jadi kalau bikin takarannya yaitu ya bisa bebas berkreasi sih, itu kelebihannya ya. Kalau kita nggak menggunakan produk pabrikan ini nggak ada istilah dokternya overdosis, nggak ada. So para sobat, aku menggunakan bahan organiknya, karena ini pupuk organik, bahan organiknya aku menggunakan sisa sayuran hari ini yaitu kangkung
ya. Ini apapun lah sisa sayuran para sobat, adanya toge, rebung atau apapun gitu ya, yang sisa ya nggak apa-apa, masukin aja. Karena yang penting dia bersifat daun ya, bukan bersifat kulit buah, karena kulit buah hanya untuk tanaman yang menghasilkan buah juga. Karena ini kan nggak menghasilkan buah, kita menggunakan yang jenis daun juga gitu. Kemudian aku menggunakan daun kemangi. Nah, ini aku masukin semuanya ya para sobat. Sebenarnya nggak ada takaran yang tertentu ya para sobat, ya bingung juga aku bilangnya. Jadi kita tuh jangan takut ya, jangan takut para sobat. Nggak ada istilah overdosis di sini, nggak ada. Ini masukin aja segenggam cukup ya. Nah, biar dia wangi aja ya. Nah, aku bilangin ya, biar dia wangi itu karena memang namanya pupuk cair organik itu baunya nggak karu-karuan. Jadi jangan kaget ya para sobat. Nah, aku masukin juga 5 lembar daun sirih ya. Ada di halaman, ambil daun sirih. Kalau ada di halaman daun pepaya, masukin aja daun pepaya juga, nggak apa-apa. Nah, memang di sini target kita untuk dia ini emang targetnya untuk pertumbuhan akar, batang dan daun. Jadi memang target kita hanya tanhis ya. Aku khusus di sini. Nah, ini udah ya. Bahan organiknya ini, aku menggunakan bahan organik ini para sobat. Kemudian untuk aktivatornya, aku menggunakan air cucian beras. Kalau para sobat nih, aku menggunakan air cucian beras ya. Masukin aja para sobat nih air cucian beras hari ini. Oke, aku dapatnya segitu, sudah segitu aja. Jadi memang nggak ada istilah overdosis di sini. Itu takarannya gimana, dosisnya berapa? Ya, ini bukan ekoenzim. Kalau ekoenzim itu memang 1:3:10. Itu adalah kesepakatan sedunia malah ya, sedunia menurut Korean farming natural juga segitu ya. Itu 1, 3, 10. 10 airnya, aktivator, 3 itu bahan organiknya, dan 1 itu adalah molasenya untuk makanan. Itu adalah ekoenzim. Tapi kita menggunakan pupuk organik cair ini jangan takut ya, nggak ada istilah overdosis. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk makanan bakterinya kita menggunakan gula merah. Nah, ini berapa sendok, berapa apa ya, mungkin kalau pakai sendok ya kira-kira 20 ml ya, 20 ml itu 2 sendok makan. Jadi ini segini ya. Nah, cukup segitu. Ini menggunakan gula merah ya sebagai makanan bakterinya nanti. Jadi bakterinya juga butuh makan para sobat. Kalau dirasa kurang ditambah lagi karena ini konsentratnya tinggi. Ini konsentratnya tinggi ya, ditambah lagi aja kalau memang merasa kurang. Nah, kemudian untuk bahan memperkuat bahannya seperti biasa andalan aku menggunakan daun kelor. Ya walaupun sudah ada sayur-sayuran di sini, saya menggunakan powder daun kelor ya untuk organiknya, untuk multivitamin organiknya saya menggunakan 1 sendok teh. Oke, itu masukin. Dan teman-teman seperti biasa juga untuk pestisida organiknya saya akan menggunakan kayu manis. Masukin kayu manis sedikit, wanginya minta ampun. Jadi nanti ini wanginya itu wangi sekali para sobat. Dan masukin bubuk kunyit. Ini aku yakin ada di dapur kita masing-masing, di kulkas, di dapur. Coba dicek lagi para sobat. Aku yakin para sobat memiliki bahan-bahan ini. Diaduk dulu ya. Ya, inilah. Ini sampah tapi bersih para sobat. Enggak kumpulan sampah 3 hari. Enggak, ini air lerinya juga air leri pagi ini. Gula udah masuk sebagai makanan bakteri. Nah, untuk mempercepat proses fermentasi tinggal dimasukin 1 Yakult. Tapi berhubung Yakult aku udah habis, aku menggunakan tape. Kebetulan di kulkas adanya tape, Yakult aku habis. Gunakan tape segini aja cukup. Ya, gunakan tape segini. Masukin ke situ dulu. Dan untuk memancing pertumbuhan mikroorganismenya saya menggunakan terasi para sobat. Saya menggunakan terasi. Jangan takut para sobat. Kalau ada Yakult aja ya, karena di dalam Yakult itu sudah ada bakteri baik yang bernama Lactobacillus itu. Itu juga baik buat tanaman. Jadi apa yang baik buat kita sebenarnya juga baik buat tanaman para sobat. Ini ya, terasinya. Aku udah pernah coba yang nggak pakai terasi sama yang pakai terasi itu beda banget. Yang pakai terasi proses fermentasinya 1 hari aja udah langsung berjalan loh.
Nah, kita tahu dari mana proses fermentasinya berjalan gitu kan. Nah, ntar aku bilangin ya, ini terasinya aku kasih 2 untuk ukuran segini. Ya, berhubung aku Yakultnya habis. Nah, oke para sobat. Ini jangan takut kotor ya, namanya pupuk organik memang gitu. Kita langsung aduk aja ya, karena aku menggunakan tape untuk mempercepat untuk mempercepat proses fermentasinya. Oke para sobat aku, karena Yakultnya nggak ada, mungkin aku tambah lagi tapenya ya. Tuh ya para sobat, kalau ada EM4 yang dari pabrikan itu juga sama, itu tape, terasi, dan Yakult itu sebagai pengganti dari EM4. Nah, udah jadi para sobat, ini adalah pupuk organik kita. Oke, udah rata, aku udah kobok-kobok tadi ya. Kita biarkan pupuk organik ini selama terfermentasi selama 7 hari ya. Caranya bagaimana? Kita tutup ya, kita tutup, jangan sampai ada udara yang masuk. Kita tutup, atau bisa juga diikat pakai tali atau ya kayak gini rapat ya. Jangan sampai kecium sama lalat karena di sini ada gula ya. Kalau lalat itu sampai masuk ya, kenapa kita pakai plastik di sini? Karena dalam proses semalaman, proses fermentasi itu kan sudah berlangsung. Ini kita tutup rapat, bisa juga kita selotip di pinggir-pinggirnya ini nanti. Nah, itu udah para sobat ya. Kita selotip di sini, di pinggir-pinggirnya, dan disimpan, dimasukin ke kresek hitam. Ya, masukin ke kresek hitam. Oke, para sobat. Ini simpan di kresek hitam dan taruh di ruangan yang sejuk, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Biarkan selama 7 hari minimal, lebih dari 7 hari itu lebih bagus. Proses fermentasi akan berlangsung dimulai dari hari pertama. Nah, bagaimana kita tahunya proses fermentasi itu berlangsung? Nah, besok para sobat buka ini, setiap hari dibuka ya, sedikit dibuka, sebentar aja buka. Nah, setiap hari begitu, karena proses fermentasi ini menghasilkan biogas. Nanti dia ada gasnya gitu. Jika menggunakan botol aqua itu biasanya orang indikasinya ditutup pakai balon, besoknya balonnya langsung kembang karena ada biogasnya. Nah, itu akan berlangsung selama 7 hari. Setiap hari buka, kalau nggak nanti meledak dia. Begitu. Atau juga kalau nggak mau dibuka tutup setiap hari, dikasih selang di sini, dimasukin selangnya direndam ke air, jadi gasnya turun dari sini ke air gitu. Oke para sobat, begitu ya, dicoba di rumah ini. Aku yakin para sobat pasti penasaran dan mau belajar membuat pupuk organik homemade sendiri dari sisa-sisa sayur, sisa-sisa kulit buah yang tidak busuk juga dalam hal ini ya, dan dari sisa air cucian beras yang ada di rumah. Oke, ini bisa digunakan setelah 7 hari. Aku akan update konten lagi setelah 7 hari. Ini hari Sabtu, berarti Sabtu depan ya. Setelah 7 hari ini kita saring bersobat. Ini disaring. Ampas-ampasnya tadi itu bisa kita jadikan pupuk organik untuk tanaman sebangsa lengkeng, rambutan, mangga. Itu bisa jadi pupuk organiknya. Kemudian airnya tadi itulah yang kita sebut sebagai pupuk organik cair yang sudah terfermentasi, dan baunya biasanya asam-asam sepet, wangi gitu kan, dan tidak ada belatungnya. Bagaimana kalau ada belatungnya? Nah, kalau ada belatungnya itu berarti para sobat waktu menutupnya ini nggak rapat ya. Jadi ada lalat, ini kan ada gulanya ya, ada lalat lah misalnya, terus dia kita nggak tahu ya, ada rongga itu lalat menaruh telurnya, jadi telurnya masuk ke sini. Nah, itulah ada belatungnya dari lalat itu. Jadi ini ditutupnya benar harus rapat, nggak bisa dilakban gitu, jangan sampai kecium sama lalat ya. Kita nggak tahu lah, ada telurnya nanti masuk ke sini dan jadi ada belatungnya deh. Nah itu ya, kalau ada belatungnya pun juga sebenarnya masih bisa kita pakai
Jadi kan belatungnya nanti kan disaring kan setelah 7 hari fermentasi dan kan dibuang, dijadiin pupuk organik langsung. Airnya itu masih tetap disebut sebagai pupuk organik cair, masih. Jadi nggak perlu takut gagal, nggak perlu takut takarannya berapa, nanti overdosis, nggak ada. Jadi airnya itu setelah kita saring, nah itu dapat berapa, itu kita simpan lagi, kita fermentasikan lagi. Nanti kalau misalnya dengan bahan-bahan yang sama ya, dengan bahan-bahan yang sama, kita bikin lagi, kita campurkan lagi, jadi banyak, nggak apa-apa. Nah dosisnya aku biasanya tuh 1 ember ini dosisnya aku kasih ke 1 tutup 10 mili. 10 mili itu 1 sendok makan. Nah 1 ember ini dikasih 1 sendok makan, itu nggak apa-apa, tanamannya nggak overdosis juga, atau 2 sendok makan juga masih aman. Jadi nggak ada istilah overdosis karena ini adalah homemade dan organik. Oke para sobat aku, begitu semua dari aku. Mari kita belajar membuat pupuk organik sendiri dari bahan-bahan yang ada di rumah untuk dia ini. Oke, semoga konten aku ini bermanfaat. Jangan lupa menjadi subscriber aku, itu gratis. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen-komen. Sampai jumpa lagi di updatean hasil dari pupuk organik aku cair aku ini Sabtu depan. Bye.